Intan sudah kembali, aku senang. Tapi aku juga sangat sedih. Aku begitu terpukul ketika akhirnya aku tahu Intan dijual orang. Aku tidak minta bantuan ke tetangga, tidak pula melapor ke polisi. Aku berpikir persoalan ini tidak perlu dibesar-besarkan. Enggak minta bantuan. Kalau namanya orang di kampung kadang ada yang suka, ada yang benci. Itu kebanyakan kalau itu kan ya enggak di mana aja kan. Banyak yang benci. Jadi kita cuma dipikir kita sendiri. Enggak minta bantuan siapa sih. 2 bulan berlalu sudah. Akhirnya anakku Intan kembali. Tapi aku kaget bukan kepalang. Intan pulang bersama Aan, kakaknya yang selama ini bekerja di Batam. Ada juga beberapa orang yang sama sekali tidak aku kenal. Belakangan aku baru tahu mereka adalah orang-orang dari LSM yang membantu Intan keluar dari Batam. Ya kaget. Itu pulang dari Batam kah banyak teman. Orang dari mana belum kenal, kita kaget. Saat itu perasaanku sungguh kacau. Intan sudah kembali, aku senang. Tapi aku juga sangat sedih. Aku begitu terpukul ketika akhirnya aku tahu Intan dijual orang. Dan dipaksa menjadi pekerja seks dan melayani lelaki hidung belang di sebuah karaoke di Batam. Sebagai ibu dan sebagai perempuan, hatiku teriris-iris ketika Intan bercerita ia sudah 13 kali melayani tamunya. Aku pun tahu Intan sempat terkena penyakit kelamin selama di Batam. Mengingat semua hal ini, ibu siapa yang tidak sedih? Meski aku tahu Intan sudah tidak perawan lagi sejak ia diperkosa salah seorang anggota keluarga Parwati saat ia masih 13 tahun. Kasus perkosaan ini sendiri memang tidak aku laporkan. Aku takut dengan keluarga preman itu. Ya kita sih ada rasa balas dendam, tapi ya terus terangnya keluarga itu nggak karu-karuan ya, kita ya udah itulah pasrah aja, ntar kan yang balaskan Tuhan gitu. Aku sadar aku tidak begitu memperhatikan pergaulan anakku. Aku pun tidak tahu Intan juga berteman dengan Eka, keponakan Parwati. Dan ternyata Eka yang menggoda serta menjerumuskan Intan bergelimang dosa di Batam. Awalnya Intan mungkin tergiur dengan gaji 5 juta yang ditawarkan Eka untuk pekerjaan sebagai pengantar teh di Batam. Oh ya? Itu pula sebabnya Intan tak curiga dengan Eka maupun Parwati. Keluguan anakku ternyata membawanya pada dunia kelam di sana. Terutama ya karena gaji, terus kan belum pernah ke Batam, jadi kan biar tahu Batam, nggak curiga sih. Enggak, karena aku kan belum tahu, terus belum tahu kalau di Batam itu kayak gimana. Kejadian ini membuat aku semakin membenci keluarga Parwati. Namun aku tak mampu melakukan apa-apa. Suamiku tak ada. Aku pun takut. Maklum, saudaraku yang lain juga pernah menjadi korban dari anggota keluarga Parwati. Itu sudah pernah ada yang mati gitu kan, rasanya gimana lah, nggak bisa tidur. Kalau saja aku tidak didampingi LSM yang membantu, mungkin kami tidak akan melaporkan kejadian yang menimpa Intan. Keadilan harus ditegakkan.
Aku tidak mau ada kejadian berat yang menimpa keluarga kami lagi. Ternyata untuk menggapai keadilan bukanlah hal yang mudah. Laporan kami atas kejadian yang menimpa Intan membuat keluarga kami diteror.